Ya, hari ini di stasiun MRT Bundaran HI, saya bertemu dengan seorang fotografer bersatu. Pak, bersatu dengan siapa, Pak? Bersatu dengan Jokowi. Bersatu dengan siapa? Pak Jokowi, pasti. Apakah ikut bersatu dengan Pak Jokowi? Selalu Pak, selalu Jokowi. Kenapa milih Jokowi? Pak Jokowi, Bapak lihat semua Pak Jokowi yang bikin Pak. Jadi kenapa saya pilih Pak Jokowi? Bapak bisa lihat sendiri. Pak, lagi nunggu siapa di sini? Saya lagi nunggu teman-teman yang lain dan juga mau tahu keberangkatan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Gitu. Nah tadi kita udah mencoba dari HI ke sini, keren banget dan tepat waktu. Sudah lama tinggal di Jakarta, Pak? 2002. Oh, gitu, belum terlalu lama ya. Nah, Bapak kan sebagai warga negara yang baik ya. Bapak masih ingat nggak ada pemilu presiden tahun 2014, Pak? Ya masih. Nah, waktu itu siapa berhadapan dengan siapa? Jokowi sama Prabowo. Oh, gitu. Ya. Kalau waktu itu Pak Jokowi pasangannya siapa? Yusuf Kala. Nah, kalau Pak Prabowo waktu itu pasangannya siapa? Siapa ya yang rambutnya putih itu siapa? Bekas Menteri Perhubungan itu loh. Jasa Raja ya? Jasa Raja sama? Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Oh, nama orang kok diganti-ganti. Nanti kalau Pak Ahmad saya ganti namanya jadi Omai Rama, mau nggak Pak? Marah ntar Mai Ramanya. Tapi Bapak suka dengan nyanyiin lagu Omai Rama kan Pak? Nggak bisa saya. Suka cuma nggak bisa. Kalau penyanyi dangdut yang Bapak senang siapa sekarang? Via Valen cuma nggak bisa nyanyinya. Loh, kenapa kok senang sama Via Valen Pak? Lucu, lagunya enak-enak Pak. Sama Penyanyinya timuran. gimana orangnya? Cantik. Wah, mantap. Gara-gara gitu kali. Ini malah kemana-mana nih. Waktu 2014 itu kan Bapak nyoblos dong. Ya, Nah, waktu itu Bapak milih siapa, Pak? Prabowo. Prabowo. Ya. Nah, kalau gitu nanti 2019 gimana? 2019 Jokowi Pak, yang udah kelihatan pembangunannya. Gitu. Selain karena terbukti pembangunannya kelihatannya, apalagi Pak? Ya, status cuma itu aja. Kalau yang lainnya, tahu saya pokoknya pembangunan sekarang udah di mana-mana kayak tol, udah menyambung Trans Jawa, udah menyambung dari Sabang sampai Merauke ya udah. Oh, begitu. Ada pembangunan terutama kayak di wilayah timur yang dulu nggak pernah dibangun, sekarang udah dibangun. Pak, lagi ngapain di sini, Pak? Nunggu Jokowi. Tunggu Jokowi. Oh, tak pikir nungguin yang sebelah. Ya, Jokowi jauh. Pak. Sore, Pak. Sore. Itu ada orang lagi jogging itu. Olahraga. Bapak kok nggak olahraga, Pak? Udah Pak, di rumah tadi pakai sepeda statis. Oh, ada statis. Ya. Tapi ternyata enak juga ya Pak di luar. Saya udah lama nggak ke taman ini. Baru sore gini ternyata udaranya enak. Bagaimana dengan situasi Jakarta saat ini, Pak, di masa PSBB yang katanya transisi ini? Melihatnya. Ngeri-ngeri sedap Pak. Jadi sedapnya itu karena memang ekonomi harus berjalan, mulai berjalan terbatas. Tapi ngerinya nih orang, jadi sebagian orang malah berpikir bahwa COVID ini sudah lewat, padahal belum gitu. Jadi kemarin hari Minggu itu saya ngeliat ada video di Jalan Raya Puncak itu macet total Pak. Jadi orang dari Puncak mau turun ke Jakarta macet total di Puncak. Jadi udah seperti nggak ada apa-apa. Ini yang bahaya. Belakangan ini muncul lagi ada wacana gitu. Kalau dulu kan 2019 Jokowi 2 periode. Kemudian ada
wacana Jokowi lagi. Terus terdengar juga nih, baik 2019 maupun baru-baru ini, Jokowi 3 periode. Malah sudah ada bikin ininya loh Pak, itu semacam meme-nya gitu di WhatsApp grup dan sebagainya. Kenapa kok mereka ingin Jokowi 3 periode? Padahal kan menurut Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen kan hanya maksimal boleh 2 kali gitu loh Pak. Ya oke, jadi saya nggak langsung masuk ke Pak Jokowinya dulu Pak ya. Saya masuk ke urusan peraturan perundang-undangan. Ya. Sebenarnya sistem itu di dunia ini tidak ada yang sempurna Pak, tidak ada yang sempurna. Nah, kayak di Amerika itu seseorang bisa menjabat menjadi presiden itu 2 periode, setiap periodenya 4 tahun, jadi total 8 tahun. Di Filipina setiap orang bisa jadi presiden Filipina dengan masa dengan periode pemerintahan tuh hanya 1 kali selama 6 tahun atau 7 tahun kalau nggak salah, 6 tahun mungkin ya, saya lupa. Nah, Indonesia mengadop sistem dari Amerika, 2 periode tapi kali 5 tahun. Nah, saya pikir Indonesia tidak harus membebek negara manapun gitu. Karena kita kan harus lihat situasi kita, situasi negara kita ini. Kalau saya setuju sekali Pak, dirubah menjadi 3 periode, jadi 3 kali 5 tahun. Kenapa? Apalagi sekarang momentumnya ini di bawah pimpinan Pak Jokowi, itu udah kelihatan Indonesia maju Pak, kelihatan sekali Pak, kelihatan sekali. Nah, sayang kalau hanya 2 periode. Kenapa tidak 3 periode, 15 tahun? Nah, ada yang teman yang kurang setuju. Dia bilang gini, loh nanti kalau kita punya presiden jelek, dia 15 tahun dong jadi presiden. Saya bilang, enggak. Kalau misalnya kita salah pilih orang, kemudian orang itu nggak baik, itu kan setiap 5 tahun ada pilpres. Ya nanti di periode kedua jangan dipilih lah. Semudah itu kok sebenarnya Pak, gitu loh. Jadi jangan takut dengan nanti kalau ini kita dapat yang jelek 3 periode. 3 periode itu hanya boleh 3 kali menjabat. Tapi bukan berarti harus 3 kali jadi presiden. Enggak, beda Pak gitu. Nah, sayang nih Pak Jokowi ini mungkin dalam waktu 100 tahun lagi nggak ada di Indonesia. Indonesia butuh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi mau jadi presiden, enggak Pak. Kalau boleh ngomong jujur sama Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi capek Pak jadi presiden. Hampir nggak ada waktu dia main sama cucunya, kasihan, capek dia tuh. Negaranya segede gini, problemnya segitu banyak Pak. Belum lagi diganggu sendiri sama saudara sebangsa, bayangin. Kalau negara-negara lain diganggu sama negara asing, di Indonesia ini yang ganggu justru warganya sendiri gitu. Itu sedih gitu. Saya jadi ingat dulu Bung Karno pernah bilang gitu, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan bangsa asing. Perjuanganmu lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Terbukti loh. Sekarang ini yang kita lawan ini saudara kita sendiri. Sedih Pak saya Pak. Kita buang waktu. Berantem sendiri kita kebuang waktu. Kenapa sih? Udahlah. Kita ini kan hidup hari ini kan titipan anak cucu kita Pak. Ayolah kita bangun fondasi yang kuat dari sekarang jadi negara yang modern, bermartabat, yang jujur, yang makmur untuk keturunan kita, bukan kita. Tapi kita nanti tercatat sebagai generasi yang ikut membangun negara ini. Itu sih Pak sebenarnya kalau kita bisa menyatukan langkah seperti orang-orang Korea gitu ya, Korea Selatan ya. Itu kita udah makmur Pak. Kita tuh yang rusak kita tuh kita sendiri kok. Sedih loh saya. Sayang Pak. Jadi, nah kembali ke Pak Jokowi, saya setuju banget Pak kalau Pak Jokowi bisa 3 periode. Nah ini kerjanya teman-teman di parlemen. Jadi mumpung kita punya penjahit yang hebat gitu istilahnya Pak ya, kita manfaatkan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, untuk semua bangsa Indonesia. Jadi nggak ada salahnya Pak Jokowi 3 periode. Dan kita jangan terkungkung sama aturan-aturan yang sebenarnya bisa dirubah kok. Setiap waktu bisa kita rubah kok. Ya amandemen maksudnya. Iya bisa dirubah selama itu adalah hasil kesepakatan bersama gitu kan. Tapi kalau misalnya
misalnya apa, ada yang nggak setuju dan yang nggak setuju jumlahnya lebih banyak, ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan ini gitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga punya pikiran, bisa berubah pikiran juga gitu. Teman-teman di DPR maksudnya, Teman-teman di di MPR parlemen juga. ya. Hmm. Karena Indonesia butuh Jokowi, Pak. Jadi ibaratnya kita nih lagi ngecor beton untuk fondasi rumah, belum kering, Pak. Jangan ditinggal dulu, belum kering. Jadi masih perlu Pak Jokowi untuk mengawasinya gitu. Oh iya, ya kita masih butuh figur yang cerdas, jujur, berani, dan sayang sama rakyatnya. Kita masih butuh figur yang itu. Kita jangan coba-coba dulu sama yang lain-lainnya yang belum tentu, ya kan? Yang sudah ada dulu aja. Oh gitu. Kan banyak nih calon-calon yang muncul nih. Ada yang menyebut nama Erick Thohir, Anies Baswedan, bahkan juga Pak Prabowo katanya muncul lagi nanti itu. Juga Ganjar Pranowo atau Sandiaga Uno. Memangnya Bapak tuh belum percaya atau bagaimana sama mereka? Ini bukan soal percaya atau enggak, Pak. Jadi gini, ibarat kita biasa naik kereta cepat gitu, Pak ya. Jakarta Surabaya cuma 8 jam gitu. Terus ganti lokomotif. Yang Jakarta Surabaya itu ternyata jadi 18 jam. Kan sayang, Pak ya. Lama banget dong. Iya, rugi Capek kan? dong, Rugi Pak. waktu kan? Rugi waktu kita. Dan waktu itu nggak pernah diulang, nggak bisa kembali gitu. Nah, tadi yang Bapak sebut itu namanya, jangankan kok menyamai Pak Jokowi, mendekati aja tidak. Tuh, perlu waktu, Pak, gitu. Perlu waktu. Jadi momentum kita bangkit ini jangan terganggu dengan pergantian pimpinan. Misalnya saya bikin program bendungan, baru seperempat jalan saya diganti presiden baru bilang bendungan nggak penting, saya mau bikin sawah dulu. Udah stop tuh bendungannya, dia cetak sawah, jadi terhenti ini. Padahal kan sawah perlu ada bendungan untuk nampung air, Pak. Nah itulah itu. Jadi kalau sawah itu tak ada hujan kan hanya 6 bulan ya, habis itu musim kering. Kalau bendungan kan setahun bisa 3 kali dia ngairin sawah, bahkan bisa 4 kali panen gitu loh. Oke. Jadi di situ ininya, ini yang teman-teman tuh belum lihat gitu ya, mungkin ya, yang ganti hanya harus 2 periode aja, nggak bisa. Teman-teman tuh mungkin nggak lihat dari sisi lain gitu. Jadi hanya melihat dari sisi aturan, kan aturan bisa diganti, tergantung kondisi negara kita seperti apa. Nanti makin lama rakyat kita akan makin cerdas, Pak, makin sulit dibodoh-bodohi. Jadi walaupun seseorang itu bisa jadi presiden hingga 3 periode, kalau memang dia tidak mampu, 1 periode saja selesai sudah, nggak akan dipilih lagi. Jadi nggak usah takut dengan 3 periode itu. Kebetulan saja sekarang ini Pak Jokowi gitu loh. Jadi ya momentum ibaratnya roket ini lagi naik, jangan dihambat dengan hal-hal yang kurang bertanggung jawab gitu. Nah, seandainya memang apa yang Bapak bilang tadi, bahwa pasal tentang presiden itu di UUD 45 bisa diamandemen lagi dari maksimal 2 periode menjadi 3 periode itu, Pak ya. Kalau nanti misalnya kampanye lagi nih, Pak Jokowi misalnya bersedia tuh, Pak ya, dicalonkan lagi, apakah Bapak masih sanggup nih pada 2024 untuk pagi, siang, dan malam itu kemana-mana ikut kampanye atau acara-acara komunitas demi mendukung Pak Jokowi 3 periode? Sanggup dong, Pak. Apa yang saya lakukan nanti itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Pak Jokowi yang masih harus kerja 24 jam seminggu selama 5 tahun. Nggak ada apa-apanya. Kalau Pak Jokowi bersedia bercapek-capek untuk membangun Indonesia, kita ini cuma skrup kecil, Pak, bantu. Jadi capeknya saya itu nggak ada apa-apanya dibanding capeknya Pak Jokowi. Jadi ya udah pasti bersedia, Pak, gitu. Kita bertanggung jawab untuk pilihan kita itu gitu. Bapak masih pingin nih ngopi bareng Pak Jokowi, katakanlah tiba-tiba nih Pak Jokowi ingat dengan Bapak gitu loh, karena Bapak begitu semangat mendukung Pak Jokowi. Tengah malam nih diundang nih, sanggup nggak bangun malam-malam diajak ngopi di warung kopi pinggir jalan gitu loh, Pak? Berangkat, Pak. Semeton sareng sami
Saponapi katre. Becik nggih.